billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya dalam segmen Umat Bertanya, Ustadz Azi Menjawab. Dan alhamdulillah di hadapan saya yang sampai ke tim official ada beberapa pertanyaan yang insya Allah pada kesempatan yang baik ini akan dijawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, mengapa para ulama tidak menafsirkan dengan jelas ayat-ayat muqatta'ah dalam pembuka awal surat? Seperti ayat alif, lam, mim, nun, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita membaca setiap kali para ahli tafsir menjelaskan ayat-ayat pembuka dalam awal-awal surah yang disebut dengan ayat-ayat muqatta'ah, itu para ulama menafsirkan dengan wallahu a'lam bishawab, atau juga tafsir lain ada yang mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang paling tahu maksud tujuan ayat itu. Namun paling tidak apa maksudnya dan mengapa Allah tidak menjelaskan segamblang dan juga sejelas ayat-ayat muhkamat. Begitupun juga kenapa para ahli tafsir tidak menyingkap apa di balik makna itu tadi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, paling tidak kalau kita melihat, membaca dalam tafsir Sofwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan alasan-alasan. Pertama adalah bahwa ayat-ayat muqatta'ah tadi di sini dikatakan wa tasdiruha bihadhil huruf al-hijaiyah yajzabu anzar al-mu'radin. Jadi ini ayat sengaja disimpan di awal surah, pendek untuk menarik perhatian. Untuk memalingkan perhatian orang yang membenci, yang menolak, yang tidak senang dengan Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Maka ketika Allah mengawali dengan nun, paling tidak ini membuat para pembenci itu menarik perhatian. Oh, ada apa ini? Kalimatnya pendek, simpel, tapi sulit tidak dipahami maknanya. Yang kedua, Imam As-Sabuni menjelaskan bahwa makna dibalik ayat-ayat tadi ini menunjukkan tentang i'jaz Al-Quran, tentang kehebatan, kemuliaan Al-Quran dengan bahasa kalimat yang ringkas, tetapi tentu maknanya sangat mendalam. Nah, paling tidak i'jaz itu membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan kalimat yang sama seperti Al-Quran tadi. Nah, namun dibalik itu semua, ketika Allah tidak menjelaskan, ketika ulama juga tidak menyampaikan dengan begitu jelas, itu menunjukkan bahwa sikap pembaca itu dituntut mengimani kepada ayat tadi. Iman, makna lugawi adalah percaya. Yang namanya percaya tidak banyak bertanya. Yang namanya percaya tidak menggugat.
yang namanya percaya, bahasa anak gaulnya tidak kepo, sudah percaya kepada Allah, bahwa kita yakin di balik itu ada pelajaran penting bagi kita. Contoh mudahnya, kita percaya dalam hidup ini kepada yang gaib, banyak sekali yang gaib tengah-tengah kita. Contoh, andai saja kita menjadi penumpang, mau menaik pesawat. Nah, ketika kita naik, tentu tidak ada penumpang itu audiensi dulu dengan pilot. Wahai pilot, misalnya Anda alumni mana? Anda lulusan mana? Nilai-nilai Anda berapa? Apakah cum laude atau tidak IPK-nya? Tidak ada. Namun ketika modal percaya dalam hati setiap penumpang bahwa pilot profesional, itu nggak perlu kita harus ketemu, menanyakan, bahkan menggugat. Cukup dengan modal percaya, dia naik, kemudian percaya akan mendatangkan ketenangan. Maka tenang itu yakin. Sama dengan halnya kalau kita mau makan ke rumah makan, kita nggak tahu bagaimana masaknya. Yang jelas makanan yang ada dihidangkan itu kita percaya higienis, halal, dan tidak membahayakan tubuh kita. Maka dengan modal itu kita makan dengan lahap. Bahkan alhamdulillah setelah selesai kita merasa kenyang. Coba dibayangkan kalau seandainya kita ada mosi ketidakpercayaan. Ini jangan-jangan pilot tidak profesional. Jangan-jangan suka nyontek. Jangan-jangan IPK-nya jeblok. Ini jangan-jangan masaknya pakai bumbu yang membahayakan. Sulit kalau seandainya kita tidak punya modal percaya. Nah, paling tidak Allah mengajarkan melalui makna alif lam mim dengan nun dan ayat-ayat itu bahwa Allah katakan, wahai pembaca, percayalah kepada Allah. Kalau Allah menguji kita, maka jangan menggugat. Kalau Allah perintahkan kita, jangan kita protes. Maka orang yang sakit kalau percaya itu musibah, dia tenang. Dia juga tidak akan protes. Ketika orang mendapatkan harta kekayaan yang cukup, dia tidak iri dengan yang lain. Dia terima legowo dengan apa adanya. Maka paling tidak itulah makna menyingkap di balik alif lam mim dan ayat-ayat yang lain. Intinya Allah mengajarkan, wahai pembaca, percaya sebelum kalian baca. Wahai pembaca, percaya kepada Allah. Setiap apa yang Allah perintahkan, pasti ada kebaikan, pasti ada pelajaran, dan pasti ada pahala. Maka kalau sudah iman, nanti akan amanah. Kalau sudah amanah, nanti akan tumak ninah. Kita merasa nyaman beragama sebab yakin percaya kepada Allah, tidak kepada setan, tidak kepada bisikan-bisikan yang jahat yang memang selalu datang menghampiri manusia. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.